Semua itu sebetulnya kita syukuri. Cuma ada keterbatasannya. Nah, karena kita selama ini bertumbuh sendiri-sendiri, maka kita terbatas kekuatan kita. Karena kita sibuk masing-masing mengurus kuliah, mengurus resortnya masing-masing. Jadi kita syukuri bahwa semua bertumbuh, ada juga aspek positifnya. Tanpa bantuan pusat, kuliah-kuliah ternyata bisa survive, tapi ada keterbatasannya. Keterbatasannya kita sangat sulit berkembang. Nah, kita sepakat hendak meningkat. Kami memahami keputusan kita di Sinode Gudang kemarin untuk melakukan sentralisasi dalam rangka menghimpun kekuatan kita. Jadi supaya kita tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, tidak lagi hanya mengurus dirinya sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama. Ubek kami mah contohnya. Contoh yang paling sederhana, berapa balanjo yang diterima oleh seorang pendeta yang ada di distrik Samosir atau Dairi atau Tanah Alas, nggak ada yang tahu itu. Pusat nggak tahu itu berapa yang diterima oleh pendeta di sana. Sebaliknya berapa yang saya pernah terima di Tangerang Kota, sebelum kami jadi Kadek Marturia, saya di pendeta di Tangerang Kota, berapa yang saya terima di sana juga nggak ada yang tahu. Sekjen pun nggak tahu itu. Dan itu pernah saya katakan juga kepada ketua tim kaji, saya dia aku jalo di Tangerang Kota, jujur aja saya buka hampir 20 juta sebulan. Nggak ada yang tahu itu. Eporus pun nggak tahu itu. Kalau tahu dong mambotoi, do parala do parar tahun do sekben. Nah, itulah kondisi kita selama ini, Amang. Jadi sakitnya kita tanggung sendiri, ya senangnya kita nikmati sendiri. Nah, kita mau melangkah lebih maju. Nah, sentralisasi ini kita mau supaya tidak lagi seperti itu. Supaya kita tidak lagi bertumbuh sendiri-sendiri, tapi kita mau bersama-sama. Nah, karena itu, tahun kesehatian berakhir tahun ini, menurut kami ujian kesehatian yang sesungguhnya adalah sentralisasi ini. Apakah kita masih sehati? Jadi, anggol Holland di seremoni do kita saroha, tentu dan apalah gadong gunanai. Tapi inilah ujian, betul nggak kita masih sehati? Walaupun tahun kesehatian sudah berakhir. Sentralisasi ini adalah ujian bagi kita. Nah, kami membayangkan sentralisasi ini era baru bagi kita semua. Kultur baru, budaya baru, sejarah baru. Nah, karena itu ada 3 hal yang perlu bagi kita. Supaya sentralisasi ini bisa berjalan. Pertama, keterbukaan. Keterbukaan, transparansi. Selama ini seperti kami katakan tadi, kita tertutup sama sekali. Jadi masing-masing pendeta, masing-masing huria tertutup sama sekali. Hanya huria itulah yang tahu. Berapa anggaran dari HKBP, huria HKBP di salah satu resort, hanya dialah yang tahu itu. Pusat nggak pernah tahu itu. Tapi sekarang kita sudah mulai dibuka. Kemarin tim kaji meminta kita data. Berapa sebetulnya potensi keuangan? Itu sebetulnya era baru bagi kita. Selama ini nggak ada yang tahu itu dan tidak perlu, nggak ada yang minta juga. Nah, karena itu mental keterbukaan ini memang mesti kita jadikan salah satu syarat. Jadi dalam era sentralisasi, kita akan belajar untuk transparan, terbuka satu sama lain. Tidak hanya soal dana, uang, tapi juga jumlah jemaat. Sadia dosa sitongna gudang nirwasta. Aha dosa sitongna program ta. Tanpa keterbukaan, kami pikir kita akan sulit melakukan sentralisasi ini. Yang kedua, keterhubungan atau konektivitas. Era sentralisasi ini mengajak kita tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, tapi kita semua harus terhubung satu sama yang lain. Antara Dairi, Samosir, DKI, Bekasi, kita betul-betul mengatakan ini semua terhubung satu sama lain. Karena itu, gak ada satu orang pun pendeta yang bisa mengatakan gabi morudo belanjokku oti alani sentralisasi. Aladang saliling dari mana di Huria.
Kalau kita bayangkan, kalau saya bayangkan saya bakal selama-lamanya di Tangerang, tentu saya keberatan nanti gaji saya bakal turun. Tapi molo hubayakon, dang saliling nau di Tangerang, pasti akan berganti, pasti akan pindah ke distrik lain, tidak ada alasan. Kita merasa satu nasib, dan itu betul-betul kita lakukan, bukan lagi sekedar teori atau wacana. Memang kita terhubung satu sama lain. HKBP itu terhubung satu sama lain. 3.000 kuria, 900 resort, 32 distrik, itu terhubung satu sama yang lain. Dan simpul utamanya adalah kantor pusat. Dan yang selanjutnya, era baru sentralisasi ini membutuhkan kesatuan dari kita. Nah, salilewon kita Holland Marsada di Almanak, di buku Ede. Tapi sekarang kita mulai mewujudkan, kita juga mau bersatu dalam hal pakai pengon. Jadi, kalau Tuhan Yesus bilang, siapa yang setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar, sekarang kita ditantang. Bukan hanya dalam buku Ende, bukan hanya dalam Almanak kita harus bersatu, tapi ternyata dalam hal keuangan kita harus menyatukan HKBP ini. Dan ini tantangan besar bagi kita. Sinode Godang sudah mengambil keputusan. Kami mengajak kita semua, mari kita loyal kepada keputusan Sinode Godang. Sekali lagi kami mengajak kita semua, mari kita loyal kepada keputusan Sinode Godang. Kita laksanakan. Tentu saya juga tidak percaya ini akan sempurna langsung seperti membalikkan tangan. Tapi kita terbuka kepada perubahan, kita terbuka kepada perbaikan. Tapi intinya kita akan laksanakan apa yang sudah kita putuskan. Karena sebagai gereja besar, kita tidak bisa bermain-main dengan keputusan yang sudah kita ambil. Yang terakhir dari kami, mari kita dukung sentralisasi ini. Bagaimana cara mendukungnya? Dengan kejujuran. Sebagai gereja, kita harus kembali menjunjung kejujuran itu. Kalau di masa lalu, kita menganggap kejujuran dalam pilihan 2 bukan sesuatu yang perlu sangat penting. Tidak ada jalan lain. Kita harus bertobat dari sana. Sekarang di era sentralisasi ini, kejujuran itu harus diangkat setinggi-tingginya. Itulah nilai kita. Itulah bagian dari hidup kita. Tanpa kejujuran, kita sulit mengatakan kita adalah gereja. Yang kedua, kebersamaan. Mari kita lakukan kebersamaan. Betul-betul kita melakukan kebersamaan dalam kata, dalam perbuatan. Dan yang ketiga, mari kita tingkatkan kepercayaan. Mari kita beriman kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan matikan semua daya kritis, kita matikan pikiran, tapi mari kita beriman kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Allah bahwa Dia hidup dan Dia mencintai gerejanya ini. HKBP ini bukan milik kita, tapi milik Kristus yang mati dan tersalib itu. Dan mari kita beriman, Dia akan membuat HKBP ini lebih baik. Salah satu melalui program sentralisasi yang lama kita wacanakan, tapi baru berani kita laksanakan di tahun ini. Nah, yang terakhir dari terakhir sekali kami mengingatkan kita semua, tujuan sentralisasi sebetulnya cuma satu, peningkatan pelayanan. Sekali lagi, menurut kami tujuan sentralisasi keuangan ini cuma satu, peningkatan pelayanan. Melalui sentralisasi ini, pelayanan HKBP, pekabaran Injil HKBP, sending HKBP, diakonia HKBP, persekutuan HKBP, pendidikan HKBP, pengajaran kategorial HKBP harus lebih maju. Kalau lebih mundur, atau sama saja tentu kita diketawain orang, dan kita akan malu kepada diri kita sendiri. Karena itu, mari kita angkat amang inang, sentralisasi ini hanya alat. Sentralisasi ini hanya alat, tapi tujuan kita yang terutama adalah visi kita supaya HKBP ini menjadi berkat bagi dunia. Hanya dengan demikianlah nanti kita akan tidak ada orang yang mengatakan holan kepeng do di hatai HKBP. Supaya itu tidak terjadi. Asonang di dokala hola kepeng do di hatai HKBP. Terus mari kita betul-betul serius mengatakan sentralisasi ini alat, tapi tujuan utama kita adalah supaya HKBP menjadi berkat bagi dunia, supaya sending semakin maju, diakonia makin maju, pengajaran makin maju.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Horas. Mulia tema di pimpinan nami, Amang Kepala Departemen Marturia, Pendeta Daniel Rahab. Amang inang nuaing masuk mehita tu sesi naparjolo, ima sesi penjelasan umum tentang sentralisasi keuangan. Na pinasaat ni amang situa Albert Simanjuntak. Alani pinasaat ma tu moderator ima amang Pendeta Julson Pasaribu. Pinasaat matiki tu amang preses nami. Oras marita salhuna. Dia manawin pimpinan HKBP, Dota Karungan Pareses di zon. Partu partikian sonari jam sia leo 40. Mulu kami jadwal pertama ini sekitar 40 menit metan no di sesion. Pasdoroha tabake partikian do dengan mengatusi dohot memperjelas anon aka daboi si bonota alani terlangsung mara pinasama tiki apa kena emang anggo mang Albert si maju tahu tetap date nator sadape nasida do mabahan ceramah subtema di sinodi gorang tungat sudita mana dan nasida jarak pola bera perkedal honoton ala emang mereng toka partikian pinasama to amang si maju tak ngolah tema Mulia tema di amang preses nani hormatan amang kadep Marturia Daud sude amang dohot inang preses na adong di Godungon nang song ni sude amang dohot inang na pungu di Manuguton moliate gudang ma upasat tami tu hita sude song ni akadongan na bergabung via Zoom ate moliate ma dohot sude akadong aku di tim sinkronisasi. Jadi amang dohot inang di sesi na parjolo upatakas sotik tentang mekanisme ni pembinaan dohot pelatihan ta sadarion. Sonari upasata mima penjelasan umum aha dosa botulna sentralisasi i. Songon dia sentralisasi i lau ta patupahon. Ahama manfaatna jala songon dia ma jadwalna kira-kira. Jadi molo di sesi on harapaku dak pola adong suku-suku nanon alana holan penjelasan umum. Dukoni di sesi padua hon anon kita membagi penjelasan lebih detail tentang tata laksana sentralisasi keuangan HKBP. Jadi secara lebih detail di ruangan not dope hita sude. Dukoni sesi patoluhon tentu ada istirahatnya nanti ya. Sesi ketiga adalah kita pecah menjadi dua untuk amang dan inang pendeta preses kita pindah ke Mensa untuk mendiskusikan aturan-peraturan PPKU dan peraturan kepersonaliaan yang menyangkut sentralisasi keuangan. Skopnya hanya sentralisasi keuangan amang inang ya. Aturan-peraturannya banyak yang diubah, PPKU banyak yang diubah, dan peraturan kepersonalian banyak diubah, tetapi yang kita bahas hari ini hanya tentang sentralisasi keuangan. Hal-hal yang di luar sentralisasi keuangan kita tidak akan bahas amang inang ya. Nanti kalau ada pertanyaan kami catat saja supaya kita fokus dulu untuk sentralisasi keuangan. Baru sesi yang ada di sini nanti untuk mendiskusikan database dan aplikasi sentralisasi keuangan. Begitu juga sesi keempat kita akan lanjutkan sesi ketiga.
Itulah untuk supaya gambaran Amang dan Inang ya. Terima kasih ke Amang Kadep Marturia tadi sudah membuat fondasi yang sangat kuat tentang topik yang akan saya bahas, yaitu penjelasan umum tentang sentralisasi keuangan HKBP. Mohon bahannya dibagikan Amang Inang, Amang Dedi ya. Mohon. Kita ke slide kedua ya. Jadi sambil menunggu, pertama-tama tadi saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Amang Kadep Marturia, bahwa yang menjadi latar belakang sentralisasi ini adalah pertama-tama adalah adanya ketimpangan kesejahteraan pelayan. Tadi Amang Kadep sudah menjelaskan ya. Jadi yang kedua, adanya ketimpangan pelayanan. Saya tambahkan contohnya, ada resort atau huria, ada huria yang dilayani oleh 4 atau bahkan lebih pendeta. Tetapi ada resort yang pagarannya belasan dilayani oleh 1 pendeta. Jemaatnya sudah sangat bersyukur kalau pendetanya bisa hadir sekali 2 bulan atau bahkan sekali 3 bulan, Amang Inang. Ya. Dan kemudian menjadi tantangan HKBP yang paling besar adalah mutasi pelayan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah HKBP menjadi banyak melihat ke dalam. Banyak peluang untuk mengembangkan pelayanan di luar HKBP itu belum termanfaatkan, Amang Inang. Dan itu menjadi sedikit latar belakangnya. Kita lihat slide berikutnya. Oh. Oke, sambil jalan ya. Kemudian apa sebetulnya sentralisasi itu? Tadi sudah disinggung sedikit oleh Amang Kadep Marturia. Pertama-tama, sentralisasi keuangan HKBP adalah pemusatan pengelolaan sistem keuangan HKBP di tingkat hatopan dengan prinsip bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Jadi itu prinsip sentralisasi. Tujuannya seperti yang disampaikan oleh Amang Kadep Marturia adalah untuk membangkitkan dan mengembangkan atau pahitsaton pelayanan di seluruh HKBP, bukan hanya di sebagian HKBP. Haruslah di seluruh HKBP, bahkan keluar HKBP. Kalau HKBP mau jadi berkat bagi dunia, bukan hanya berkat di dalam HKBP, tetapi HKBP jadi berkat bagi dunia termasuk di luar HKBP. Berkat yang paling besar menurut kami yang bisa ditaburkan oleh HKBP adalah semakin banyak orang yang mengenal Kristus. Bukan hanya orang HKBP yang mengenal Kristus, tetapi orang-orang di luar HKBP semakin banyak yang mengenal Kristus. Menurut kami itulah yang paling berkat paling besar yang bisa disalurkan HKBP di dunia ini. Kemudian diharapkan sentralisasi ini akan mewujudkan kesetaraan, mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan kekeluargaan bagi seluruh pelayan HKBP, bukan hanya sebagian pelayan HKBP. Amang Inang tolong digarisbawahi kata seluruh, karena HKBP seluruhnya. Jadi nanti kita akan bahas ini lebih detail lagi, Amang Inang ya. Kemudian Amang Inang, izinkan saya menyegarkan kita tentang manfaat sentralisasi bagi HKBP dan kita semua. Tolong slide ke-4 ya, manfaat sentralisasi. Ya, terima kasih. Yang pertama, mendukung pelayanan yang lebih baik
kepada seluruh jemaat HKBP. Yang pertama. Yang kedua, para pelayan fokus pada tugas pelayanannya Amang Inang. Dan semua naik aja ke kelas apa? Tidak Laki-lakinya pecah perhatiannya dengan hal-hal teknis yang seharusnya sudah diperhatikan bagi mereka. Ya, sehingga mereka bisa terus meningkatkan kreativitasnya dan inovatifnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat dan membangun kesatuan HKBP secara keseluruhan atau disebut Songon Sada Hatopan. Menjawab berbagai permasalahan yang ada di HKBP yang tadi, yaitu contohnya tentang hal mutasi. Dengan sentralisasi diharapkan hal mutasi sudah bukan menjadi tantangan lagi, tapi harus tetap dikelola dengan baik. Terus mempermudah HKBP dalam mengelola atau mengatur roda organisasinya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi potensi konflik kepentingan pimpinan HKBP pada penempatan pelayan. Amang Inang bukan menjadi rahasia atau bahkan menjadi rahasia umum, setiap ada pergantian pimpinan di HKBP, gerbongnya juga ikut diganti semua Amang Inang. Dalam sebuah organisasi, kalau mau bertahan ratusan tahun lagi Amang Inang, berkembang di dalam mencapai cita-cita atau visinya menjadi berkat bagi dunia, ini harus dihentikan Amang Inang. Kalau setiap pergantian pimpinan puncak, gerbongnya semua diganti, itu tidak sustainable. Pendapat kami sebagai profesional yang menjalankan perusahaan. Mari kita hentikan hal tersebut. Inilah salah satu perangkat yang diharapkan menghentikan atau mengurangi potensi konflik tersebut. Slide berikutnya. Apa yang akan berubah dengan sentralisasi? Pertama, belanja seluruh pelayan dan pegawai akan dianggarkan oleh kantor pusat dan belanja itu akan dikirimkan ke rekening masing-masing pelayan dan pegawai langsung dari kantor pusat. Jadi bukan huria-huria lagi nanti. Ya. Dan kedua pengelolaan persembahan yang sekarang ini pelian paduahon atau Namarboho, sekarang seluruh persembahan di total, nanti kita bahas sedikit, seluruh persembahan di total 55%. Ini keputusan Sinode Godang Amang Inang ya, 55% disetorkan ke kas pusat atau kas sentralisasi. Prosedur penyusunan APB tahunan tidak hanya di Hatopan, tetapi ke distrik dan resort. Itu sudah dijalankan tahun ini untuk RAPB tahun 2023. Resort naik ke distrik dan Hatopan dijumlah menjadi HKBP satu kesatuan. Kemudian anggaran operasional dan program di aras resort dan distrik dan Hatopan akan didanai oleh dana sentralisasi. Jadi setoran dari huria ke resort, setoran dari huria ke distrik tidak ada lagi Amang Inang. Itu yang akan berubah. Pengelolaan keuangan akan menggunakan tenaga profesional dengan kemampuan dan integritas yang tinggi. Nah ini nanti dijelaskan yang Amang dan Inang sudah ikut mendengarkan atau bahkan ikut memutuskan di Sinode Godang, akan ada Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan. Nanti dibahas lebih detail di sesi berikutnya. Kemudian akan menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang modern, profesional, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Menggunakan teknologi Amang Inang. Seperti Amang Inang semua sudah punya virtual account. Terima kasih banyak.
semua sudah punya virtual account, seperti setoran dari Huria, nanti dikirimkan secara via bank ke virtual account. Dan ini dikelola menggunakan aplikasi dan database sentralisasi keuangan. Slide berikutnya. Yang tidak berubah Amang dan Inang. Yang pertama, sentralisasi keuangan tidak mengubah makna persembahan. Amang dan Inang pada waktu tim kaji melakukan studi tentang sentralisasi keuangan, sudah dilakukan kajian teologis tentang hal ini. Jadi Komisi Teologi kita melakukan kajian yang sangat mendalam tentang makna persembahan dalam konteks sentralisasi keuangan. Saya sarankan bagi Amang dan Inang yang tertarik untuk memahami ini, silakan dibaca lagi apa yang dihasilkan oleh tim kaji tentang kajian teologis dalam hal ini. Kalau ada yang tidak bisa menemukan, nanti saya punya kopinya, saya bisa kirimkan ke Amang dan Inang, tinggal diberitahu aja. Saya sudah baca. Jadi tugas saya adalah memahami secara dalam juga, bukan hanya sekedar fasilitator ya. Kemudian sama seperti doa persembahan Amang dan Inang. Pasu-pasu mai jalaramoti, asa hupas haseang hami pelianon, patibulhon harajaonmu, di tonga-tonga nihuriam dohot portibion. Sangat dalam Amang Inang ya. Setiap kita melakukan doa persembahan dan ditutup dengan lagu persembahan, sangat menyentuh. Kemudian sistem pemasukan di Huria dan jenis-jenis persembahan tidak berubah Amang Inang. Nanti akan ditunjukkan 1A, 1B, 2 tetap dijalankan. Kehatopanan HKBP yang sudah terwujud hampir di segala bidang seperti liturgi, struktur organisasi, dan berbagai teknis pelayanan tetap. Ya, itu yang tidak berubah. Slide berikutnya. Kita sedikit menyentuh bagaimana mekanisme sentralisasi Amang Inang. Jadi yang sentralisasi ini dijalankan pertama-tama dimulai dengan menghitung potensi dan sumber keuangan yang ada secara menyeluruh dari masing-masing Huria. Tadi Amang Kadep Marturia sudah sampaikan, sebagian waktu tim kaji melakukan studi sudah diminta data persembahan 3 tahun, 2019, 2020, 2021. Sangat disayangkan hanya sekitar 40-50% yang memberikan data persembahan Amang Inang. Nah sekarang konsekuensinya, data ini digunakan untuk mengkategorikan masing-masing Huria, resort, dan distrik. Jadi nanti kita pakai dululah apa yang Amang dan Inang berikan, karena sentralisasi harus dimulai 1 Januari 2023. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Setelah dihitung potensi dari masing-masing Huria, resort, distrik, dan seluruh hatopan yang merupakan penjumlahan, kemudian ditentukan target persembahan untuk masing-masing Huria, resort, dan distrik dengan menggunakan data yang Amang Inang kirimkan. Termasuk data yang tidak dikirimkan, konsekuensinya adalah kita yang menerimanya sekarang, gitu kan. Kita harus jalankan dulu Amang Inangnya, sabarlah kita. Kemudian setelah ditentukan target, dihitunglah balanjo pembiayaan yang terdiri. Jadi dapatlah pemasukan Amang Inangnya dari target. Ini masih di atas kertas. Target tadi kan dari Huria, resort, distrik dijumlah menjadi total di hatopan. Kemudian untuk pembiayaan dihitunglah pembiayaan yang terdiri dari balanjo pelayan dan pegawai yang menerima SK dari pusat, dimanapun mereka melayani. Seluruh pelayan pegawai yang menerima SK dari pusat dibalanjoi dari sentralisasi. Jadi mulai Amang dan Inang lihat
tidak ada lagi, harusnya tidak lagi masalah seperti yang tadi kita diskusikan atau yang disampaikan oleh Amang Kadep Marturia. Ada yang suatu waktu sekian, dipindah kemana sekian. Jadi roller coaster ya, jalannya kehidupan para pelayan kita dari segi Balanjo. Kemudian anggaran operasional Hatopan, lembaga, distrik, dan resort dihitung. Dan anggaran program Hatopan, lembaga, distrik, dan resort. Ini nanti akan dibahas lebih detail di PPKU lagi Amang Inangnya dan di tata laksana, termasuk mekanisme detailnya. Dan ditetapkanlah jumlah pembiayaan, pemasukan, pembiayaan. Biasanya yang kita selalu dialami ya Amang Inang dan termasuk di dalam penyusunan RAPB 2023, permintaan untuk pembiayaan jauh lebih besar dari perkiraan dana masuk. Akhirnya dilakukan optimisasi, itu juga dilakukan ya, dan ditentukanlah jumlah pembiayaan. Dan selanjutnya setelah disetujui rapat MPS tanggal 5 sampai 7 yang lalu, Desember yang lalu sudah menyetujui APB HKBP untuk 2023 termasuk di tingkat Hatopan, distrik dan resort. Jadi nanti dana sentralisasi akan dikirimkan ke masing-masing unit pengguna anggaran termasuk distrik dan resort Amang dan Inang. Itu mekanismenya. Slide berikutnya. Sumber penerimaan kita agak lebih detail. Pelian Huria disetorkan ke pusat sebesar 55%, maksimum 3 hari setelah ibadah jemaat. Ini keputusan Sinode Godang Amang Inang. Bukan kami yang menuliskannya, tetapi keputusan yang kami tuliskan. Keuntungan badan usaha atau sisa hasil usaha, sebetulnya maaf ya, harusnya sisa hasil usaha, sumbangan dari yayasan, terus sisa anggaran lembaga, bukan keuntungan. Lembaga tidak menghasilkan, tapi sisa anggaran lembaga dan bantuan hibah itu merupakan sumber. Selanjutnya, inilah jenis-jenis pelian Huria Amang Inang. Kalau tidak perlu saya bacakan, tetapi ini ada di keputusan Sinode Godang, kecuali yang terakhir. Yang terakhir adalah penjelasan dari 1A, 1B, dan 2. Pelian sekolah minggu merupakan bagian dari 1A, 1B, dan 2 Amang Inang. Makanya kita, karena ada pertanyaan, kita tambahkan di situ sebagai penjelasan keputusan Sinode Godang. Slide berikutnya. Inilah pengkategorian resort yang nanti Amang dan Inang akan terima gitu ya. Dan inilah target untuk masing-masing Huria, resort dan distrik. Jadi kalau Amang Inang lihat di situ, untuk Huria kategori E yang paling bawah, targetnya 50 juta 1 bulan. Jadi diharapkanlah Huria kategori E menyetorkan 50 juta sebulan ke kas sentralisasi. Pasti ada yang tidak mencapai. Tetapi ada yang akan melebihi gitu kan. Jadi kembali disitulah sistemnya bekerja Amang Inang. Apa yang disampaikan oleh Amang Kadep Marturia, kalau kita nggak jujur nggak jalan ini gitu. Sangat penting Amang Inang. Ya. Nah kemudian begitu terus Huria kategori A targetnya minimum 500 juta sebulan. Sebulan Amang Inang, Amang. Sebulan. Itu targetnya sebulan, bukan setahun. Kategori A. Jadi target HKBP 90 miliar sebulan. Itu. Jadi kemudian distrik kategori A kalau kita lihat 3,5 miliar minimum per bulan. Begitu terus. Dari mana ini dihitung? Itu yang tadi saya sampaikan. Amang Inang, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa dihitung berdasarkan potensi masing-masing Huria menggunakan data yang Amang dan Inang berikan. Jadi kalau kategorinya Huria atau resort atau distrik yang Amang Inang pimpin atau Amang Inang layani, salah kategorinya daumbah. Hamidang kategori
D, kategori A do hami gitu. Karena memang datanya menunjukkan begitu. Tapake majoi ate amang inang. Ale tolu bulan on Januari, Februari, Maret 2020 tolu tah papunguma data kita evaluasi lagi amang inang. Nanti targetnya kita revisi, kategorinya bisa direvisi amang inang ya, supaya kita jalan dulu. Jadi mohon kami sangat memohon amang dan inang, tidak ada pertanyaan tentang kenapa huria kami, kenapa resort kami, kenapa distrik kami kategori ini. Mohon. Ya, itu kita selesaikan 3 bulan lagi berdasarkan data yang kita kumpulkan. Catatan, kita harus jujur memasukkan datanya nanti, amang inang ya. Itu. Nah, kemudian slide berikutnya, pembiayaan sentralisasi yang paling besar, amang inang, pembiayaan sentralisasi 75% biaya yang dikeluarkan dari sentralisasi adalah balanjo pelayan dan pegawai. Luar biasa kan, niatnya memang untuk mensejahterakan pelayan supaya mereka fokus dalam melayani. Wajarlah 75% pembiayaan adalah untuk balanjo, pelayan, dan pegawai. Baru biaya dan anggaran resort, biaya dan anggaran distrik, biaya dan anggaran kantor pusat termasuk lembaga, amang inang ya. Jadi itu kita lanjutkan. Sedikit kami sampaikan tentang nomenklatur balanjo pelayan atau pegawai jauh disederhanakan dan kita sinkronisasi dengan yang sekarang. Itu dipetakan. Nanti kami bahas lebih detail lagi amang inang dengan para pelayan ya, dengan amang pendeta, inang pendeta dan amang inang preses, kita bahas nanti di ruang mensa lebih detail tentang balanjo para pelayan dan pegawai dalam konteks sentralisasi. Kemudian slide berikutnya, nomenklatur biaya dan anggaran resort dan distrik ini nanti akan dibahas lebih detail lagi oleh di sesi berikutnya. Ini yang paling penting, slide berikutnya amang inang, saya ingin mendalami ini. Yang pertama, kalau kita ingin berhasil dalam sentralisasi ini, tadi sudah disinggung, sudah ditekankan oleh Amang Kadep Marturia, kita harus bersehati, bekerja sama dan bertolong-tolongan. Jadi huria resort atau distrik yang di kategori A akan mendanai huria resort dan distrik yang memang kemampuan finansialnya kurang. Disitulah kesehatian itu sangat diperlukan amang inang. Kalau kita berpikiran, bah tabone nasidate, setoran nami, tolu 1 miliar sebulan, ale kami mendapat 350 juta alokasi anggaran dari pusat. Tu dia na tolu 50 miliar. Ya dipakai untuk meningkatkan pelayanan di tempat HKBP, tempat-tempat lain amang inang. Itu kesehatian. Berikutnya, yang paling penting, tidak kalah pentingnya, kesetaraan. Setiap pelayan HKBP mendapatkan kesejahteraan yang setara. Saya sering berjalan amang inang, keliling Indonesia lah ya, dan setiap kami berjalan, kami mengunjungi gereja-gereja. Dan saya sering menangis melihat pelayan kita hanya untuk makan dan untuk menyekolahkan anaknya hanya untuk makan aja nggak cukup. Jangankan mikirkan untuk menyekolahkan anaknya. Tapi saya harus mengatakan kata-kata ini. Mohon saya dimaafkan kalau kata-kata saya salah. Terpaksa mengemis kepada abangnya yang melayani di gereja yang punya penghasilan. Abangnya yang sesama pendeta maksud saya. Abang, naik sekolah anak kau kubah, tolong abang maju, kan abang
Tumi bodoh penghasilan niabak siak kami molohami ahamana boi terbaik kami. Nah, ini kan tergantung keperasaan jadinya. Nah, dengan sistem sentralisasi kesetaraan itu, kesempatan untuk pelayan untuk juga bisa menghidupi keluarganya dan anak-anaknya menjadi setara Amang Inang. Tidak tergantung lagi dengan belas kasihan kawannya atau Parhaha Maranggionnya. Tetapi sistem HKBP sudah membuat itu setara, dimanapun melayani. Tolong ini sangat dalam Amang Inang ya, mari kita lakukan ya. Yang kedua, berkeadilan. Setiap pelayan menerima balanjo mendapatkan kesejahteraan yang lebih adil. Sistem sentralisasi keuangan menggunakan sistem kinerja, merit jadinya. Jadi kalau yang artinya begini, kalau yang kinerjanya biasa sangat baik, tentu dia akan mendapatkan balanjo yang lebih baik daripada yang biasa-biasa saja gitu kan. Itu merit system itu begitu. Sehingga orang lebih terpacu untuk meningkatkan pelayanannya, bukan untuk mengejar balanjonya Amang Inang. Ya, pelayanannya yang ditingkatkan dulu, baru balanjonya meningkat ya. Kemudian sustainable, tentu seluruh pelayan memiliki kepastian tentang kesejahteraannya. Sekarang saya satu pesawat dengan seorang pendeta minggu lalu, dan saya sangat sedih karena penghasilannya saya hitung hanya 40% dari penghasilan pendeta yang setara, yang satu golongan, satu pengalaman di gereja kami. Hanya 40%. Terus beliau bertanya, kira-kira kalau saya ingin cari asuransi, beli asuransi untuk sekolah anak saya masih SD sekarang gitu. Gimana kira-kira asuransi mana yang bisa membantu saya nabung lewat asuransi sehingga pada waktu anak saya masuk kuliah, ada uang kuliahnya gitu. Luar biasa Amang Inang di HKBP terjadi begini gitu kan. Asuransi untuk kepastian karena kesejahteraannya cukup, itu baik Amang Inang. Tetapi asuransi karena memang kekurangan itu sangat luar biasa. Saya sangat sedih. Saya sangat sedih. Ini harus dihentikan Amang Inang ya. Harus kita hentikan. Itulah sentralisasi ini. Ya, kemudian tadi sudah disampaikan kebersamaan satu keluarga. Inilah kita bersama-sama Amang Inang ya. Selanjutnya jadwal pelaksanaan Amang Inang. Mari kita masuk ke jadwal pelaksanaan. Jadi yang pertama di rapat MPS tanggal 5 sampai 7 Desember yang lalu sudah diputuskan aturan-peraturan PPKU, peraturan kepersonalian dalam konteks balanjo. Karena peraturan kepersonalian sangat luas, tapi tentang balanjo sudah disetujui oleh rapat MPS, tata kelola disetujui, RAPB 2023 disetujui, terus jadwal penetapan komisioner BPSK, dan petunjuk pelaksanaan sentralisasi keuangan. Jadi kita melaksanakan pembinaan ini mulai hari ini di sini, besok di Medan, tanggal 16 di Pekanbaru, tanggal 19 di Jakarta. Dan selanjutnya, slide saya yang terakhir, Amang Inang, kita akhir Desember, sebelum tanggal 1 Januari 2023, seluruh pelayan akan menerima surat keputusan pembaharuan dengan lampiran slip balanjo yang baru, dengan struktur balanjo sentralisasi. Kami sedang kawan-kawan bidang personalia sedang bekerja keras untuk menyiapkan bersama kawan-kawan database dan aplikasi sehingga nanti para pelayan bisa menerima secara melihat di dalam aplikasinya dengan surat keputusan penetapan pembaruan dari Opung Eporus. Kemudian akhir Desember, akhir bulan ini seluruh Huria, Resort, Distrik, dan Hatopan sekarang kami tahu sudah memiliki virtual account ya. Dan seluruh rekening bank pelayan sudah masuk. Puji Tuhan, seluruh rekening pelayan sudah diterima oleh
Biro Personalia kita Amanginang ya. Kemudian 1 Januari 2023 sistem sentralisasi keuangan dengan aplikasinya efektif sudah berfungsi Amanginang. Jadi pelean tanggal 1 Januari, hari Minggu 1 Januari, termasuk pelean jam 000 Amanginang ya. Pelean kebaktian tahun baru akan disetorkan tanggal 4 hari Rabu Januari. Dan melalui aplikasi dilaporkan berapa yang masuk ke kas sentralisasi. Tentu kan masih ada pilihan 2022 yang dilaporkan ya, itu tinggal di Huria ya. Jadi kemudian penerimaan minggu pertama Januari diharapkan 80% sudah disetorkan ke kas sentralisasi pada minggu kedua Januari. Dan 100% pada minggu ketiga. Jadi mohon jangan diendapkan lagi di Huria, tetapi mohon segera dikirimkan. Memang ada permohonan, ada Huria yang jauh dari bank. Nah itu nanti itu kan namanya exception ya. Pengecualian kita atur tersendirilah. Tetapi jangan ada yang bilang, sudah sekarang pakai mobile banking juga udah bisa transfer dia, tapi bilang kok si Anu sebulan baru dikirim. Ya karena dia harus jalan kaki atau harus pergi dulu ke kota atau bank terdekat baru bisa nyetor. Kita pahamilah perbedaan-perbedaan itu. Dan harapan kita pada akhir Januari seluruh pelayan akan menerima balanjo bulan Januari. Jadi dan anggaran sudah dikirimkan ke masing-masing resort, distrik, dan hatopan, lembaga-lembaga, unit pengguna anggaran. Itu dari kami kembalikan ke Amang Preses, silakan Amang. Tepuk tangan mereka. Bahan na jinahahon ni Amang si Majuta nakingan nunga di sagiho panitiay tuaka preses. Jalak ka pres pero anong nga di sagiho ni tuaka nadibuan na siya naka resort na ate. Buruta zaha di Google Drive akabahani asing ni harotason. Asing ni harotason nung adong dibagi link na ate. Google Drive ma isipe buruta zaha nun ni masing-masing. Daratong marata sagihot tu akabendaharata na marjum di akainganata masing-masing ate satong do na sida marsaulihon akabahani do gudang do akabahan na asing nang disagihon di Google Drive manang di link zoom na yate. So ni mara. Butong do kasukut-sukun ararong do partikyata sekitar 10 to 15 menit nae. Marite partikeno pinasama tu hita. Butong do kasukut-sukun. Ay orang atorang ate. Arong zoom. Ya, arong siyan ka na marjum sekitar 3 halak. Isi maparjulo. Pinasama parsibol ka kota. Itu tayo. Isi na manukuni. Halo, Mama dari HKBP Simbol Kota. Iroti asa difasilitasi. Shalom, Mama. Shalom. Shalom. Ini dari HKBP Simbol Kota, Resort Sibolga 2, Distrik 9 Sibolga. Mulai di pimpinan atas pelaksanaan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP yang akan go live tanggal 1 Januari 2023. Mulai dari narasumber nang mangaleon hatorangan mulai nakaning sian Amang Kadep Marturia do Amang sian situasi Majutak nang pasahaton tuhita keterangan-keterangan boha taringot tu sentralisasi keuangan di HKBP tahun 2020.
Ada mungkin dihami ya HKBP Sibolga Kota sangat mendukung dan siap mendukung pelaksanaan sentralisasi keuangan tahun 2023 di HKBP. Osada memang kebijakan yang sangat-sangat brilian yang dilaksanakan oleh HKBP untuk mengurangi konflik-konflik yang ada di HKBP selama ini. Gudang do konflik-konflik ni aka pelayan mamereng tempat pelayanan ni nasida. Contoh, ada mungkin pelayan di HKBP di daerah-daerah yang miskin. Langsung masuk ke namang. Oh, mulai ate. Taringot tu anggaran operasional amang. Anggaran operasional, nah kali nggak dipasangan amang 5 juta, adong di si anggaran operasional dan program aras resort dan distrik akan dimasukkan dalam anggaran kantor pusat dan dananya disediakan oleh kantor pusat. Hamisian Huria, aku selaku Bendahara Huria HKBP Sibolga Kota, ingin bertanya, memang on ikon dilaksanakan do, manang ikon adong do muses setoran di kantor setoran di Huria HKBP Sibolga Kota, tu resort Sibolga 2. Mulai deh. Adong do pe setoran nami tu resort inna sa Sibolga Kota. Ya, mulai tema dia mang Sibolga Kota. Sonari sama tu amang situa Basri. Siagian. Lebih kurang ate nama nukuni. Bolong ngai suku dong nang be suku natong ate. Soni mana merjum. Basri siagian. Tong Persibolga te. Nah, baru atau rakan di Sibolga on nasu jelas do. Menang mak. Suara. Halo. Halo. Oras sama. Oras. Kami sian HKBP Resort Monadolok Distrik 10 Sada Toba Hasubdutan. Au Namargoar Basri Siagian Bendahara Resort Monadolok. Olah mang. Mau lihat teman dia mang Pasaribu Parjolo. Amak Pandita Pasaribu. Nunga tekas dot adar pinai hutihut rapaton mau lihat tema di pimpinan HKBP. Kami atas nama HKBP Resort Monadolok mendukung programon anggiat malam tumajuna tujulanon HKBP dan yuluhon ni amang opui eporus HKBP sedunia. Songoni masan kami HKBP Resort Monadolok. Mau lihat Iya. Mulai tema dia emang segian. Semangat doy teh. Iya. Nah memang nangarong bestila dang mendukung nama ngaputusan di sini di kurang ngate. Iya. Nah ibagasom masa muse. Jolo saya besan naik. Nomor jum san naik. Di sana kita yang apa toluhon. Samia naknya situasihan. Om mana patuluot sian zoom dungyan no sakit ama tungarong dope. Masa dibatasi. Bukamu suara nai parmeat. Unangan mute. Yang boy buka. Nabukon mazo, nabukon. Dang buka, nabukon mazo. Nasi amiati unmute. Ya, amang pareses perdairi mazo PT Boy nasa Zoom. Oke, mau lihat mah di moderator, mau lihat mah di amang si majutak songon narasumber di son. Adong mang napiga si pasaton nami. Lapar dulu di halaman pitui mekanisme sentralisasi keuangan. Di poin kedua, saya heran adong nada target di si, memang melotabereng nomenklatur, manang anggaran narose kantor pusat, heran ibado di tabeli, naso diharapkan pilihan 2, manang pilihan
55% sekian na masuk. Suatu salah memahami no sudi jolma nama jahon di halaman pitu naking titik 2 menetapkan target persembahan untuk kuria, resort dan distrik. Pamerengan nami. Kata saya bang halaman 3 bang. Yang halaman pitu. Halaman pitu. Mekanisme sentralisasi keuangan titik 2. Ya. Pamerengan nami di data-data keuangan memang dan akurat dope aka data-data i. Sotung aka huria doho resort nama mereng jumlah data i gabe targetna. Yang pasti memang pemahaman 55% harus dikirimkan dari semua uang masuk. Imara di poin 2 on. Napa 2 on di halaman 12 tapi di si kategori huria-huria resort distrik. Pamerengan nami di kategori nataba ini udang dope nasopas. Artinya bisa saja sada huria dia bisa kategori A, alai di daftar natabain gabe kategori C, bahkan kategori E. Ipera adengan moladong naking evaluasi baydon ni tim di dalam waktu dekat supaya itu juga diperhatikan. Jala namangi hukmuse halaman 16 jadwal pelaksanaan sentralisasi di poin 2 taringot tu virtual account. Ya. Memang Molo Resort sudah memiliki nomor virtual account alai huria-huria dan kadang dope. Di pengalaman nami di distrik Odom Dairi Moloboinian virtual account ganup huria asahatok Mei dikirimkan oleh tim sehingga tersosialisasi dengan baik. Dungi na terakhir manaking jadwal pelaksanaan sentralisasi halaman saplonomi di poin terakhir 8% dari anggaran tahunan tingkat resort distrik dan hatopan ditransfer ke rekening resort dan dia don jala biaya tu dia do siwalu persenon. Mau lihat ya ma di moderator, mau lihat ya ma dia maksimal juta. Iman awi pasaton nami. Ya. Bolo virtual account ini betong di atorangan ini selembar-lembar akhir Desember ikiripon mate. Soal siwalu persen, ngaburan na lusa maksimal juta ki, termasuk mana suku-suku ni situan si Bolga Kota, ang no pese tola resort inna. Oke, Molate. Jadi pertama-tama yang dari Sintua Sibolga Kota, seperti yang kami sampaikan tadi, dalam hal setoran karena resort dan distrik sudah merupakan bagian daripada anggaran dan dana sentralisasi. Dan Huria sudah menyetorkan 55% ke kas sentralisasi, jadi dalam konteks setoran yang biasanya dilakukan selama ini ke resort dan distrik tidak ada lagi. Mekanismenya sudah tidak ada lagi. Namun tentu saja kalau resort misalnya melakukan acara pengumpulan dana itu masing-masing resort lah itu yang mengurus ya. Bukan dalam konteks setoran yang normal seperti yang selama ini dilakukan. Itu yang kemudian yang berikutnya, kalau dari Amang Basri Siagian, terima kasih atas dukungannya ya, semangatnya. Dari Amang Preses Dairi, terima kasih Amang. Amang tadi menekankan tentang perlunya kategori itu segera dikoreksi. Betul Amang. Harapan kami kita bekerja sama, data Januari, Februari, dan Maret 2023 itu nanti sudah sahih, jadi kita bisa membangun kategori yang lebih akurat, lebih merepresentasikan realita yang ada di masing-masing huria, resort, dan distrik. Tentang virtual account memang kami akan tindak lanjuti kalau ada huria-huria yang masih belum, kami akan pastikan kita akan bekerja sama ya, kita dengan tim sinkronisasi. Yang 8% konsepnya begini, setiap resort dan distrik sudah akan mendapatkan alokasi anggaran yang disetujui sebagai bagian daripada APB 2023. Misalnya 100% dari anggaran itu dibagilah 12 bulan kan.
Jadi bulan pertama ya sekitar 8%, itulah yang akan dikirimkan, makanya disebut event flow. Bukan berarti akan dibagikan tiap bulan 8%, tetapi bisa saja nanti resort atau distrik mengajukan kami di bulan Juni 2023 akan melakukan program besar yang membutuhkan 20% dari anggaran kami setahun. Diajukan aja. Jadi yang dikirim oleh BPSK nantinya adalah 20%. Bukan event flow-nya ini hanya untuk Januari, Amang. Karena kita kan belum tahu, asumsinya di Januari belum ada program yang selain yang rutin lah. Program rutin ada ya. Yang rutin aja 8%, mudah-mudahan cukup untuk mendanai kegiatan rutin di resort dan huria karena balanjo sudah dilakukan langsung dari kas sentralisasi. Mau lihat ya? Ya, danong berarti nggak saya. Ala masuk metode sesi na mangihut, ang nemu saya kasuk-cuk ni, boy di tampungan non di kelas masing-masing, baik di kelas A, senang di kelas B. Isipan mas itu pahad do ya kalustai, tu aka waktu-waktu na mangihut. Jadi rakura, tutup mas sesi teh, masuk metode sesi na paduahon. Tepuk tangan maya to mang si majutak. Halo saksi Ya, buluan. kami pe tong ma turun mas yang ngangon teh, pinasama mo se tu protokol, lahu menarutson tu sesi na paduahon. Oras meta sudi. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah lagi sekali lagi. Amang Inang, mulai nggak pukul 10.30. Jadi masuk kita tu tikina ima istirahat dot snack. Jadi nggak diparade snack oleh panitia di pendopo. Jadi mulak mahita musiano jam 10.45 masuk tu sesi paduahon. Mau lihat Madita? Wah, kami bedo domangan. Domang preses. Disediakan preses. Mangan persibulu embangan. Do persibulu embangan di leni nak preses. Oke. Halo, taruh kami itu persibuluan. Mangan di warung mahita masuk tu tuantaran resort. Kami penang amang sinek goni ngata bu. Halo, adong gadong atina. Adong gadong